الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari kita ikuti kajian-kajian selanjutnya. Kemarin sudah sampai pada masalah sholat Jumu'ah, membahas tentang rukun-rukun khutbah. Kemarin yang kita ikuti terakhir adalah khutbah dan sholat Jum'ah harus berada di waktu zuhur, mulai dari sholatnya sampai selesai khutbahnya harus berada di waktu zuhur. Kemudian bagaimana orang yang sedang mengimami Jum'ah mulai dari selesai khutbah langsung nyandak sholat itu harus mutawalian, tidak boleh terpisah, harus langsung. Kemudian antara rukun-rukun khutbah juga harus langsung, antara khutbah dengan sholat Jumat juga harus langsung. Syarat selanjutnya, imam yang khutbah yang mengimami sholat Jumat harus suci, harus nutup aurat, dan imam yang khutbah harus berdiri. Suara imam harus didengarkan minimal 40 orang yang bisa mengesahkan Jumat. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar orang-orang yang bisa mengesahkan Jumat. Orang 40 semua harus mendengar rukun-rukun khutbah. Walaupun seandainya pas pidatonya tidak mendengarkan, tapi ketika rukun-rukun khutbah itu bisa mendengarkan rukun khutbah. Khutbah pertama 4, khutbah kedua juga 4 ya. Yaitu apa? Pertama hamdu, kemudian sholawat, kemudian wasiat takwa, kemudian baca ayat yang memahamkan. Dan kedua sama hamdu, sholawat, wasiat takwa, kemudian doa untuk umat Islam. Nah itu 4 itu semua orang yang bisa mengesahkan Jumat harus mendengar semua. Sekarang membahas cabang dari hukum sholat Jum'ah. Orang itu wajib Jum'atan selama dia mustautin, harus berjum'atan dan bisa mengesahkan Jum'atan. Mukim tapi tidak mustautin, wajib Jum'atan tapi tidak bisa mengesahkan Jum'atan. Seperti orang kos, orang mondok itu wajib Jum'atan tapi tidak bisa mengesahkan Jum'atan. Sekarang kalau ada orang punya rumah 2 bagaimana? Ya. Seandainya di Kudus punya rumah, di Demak pun punya rumah, maka orang itu dianggap Demak atau dianggap Kudus ketika pas di hari Jumat itu. Maka cara menghitung, rumah yang dia lebih banyak bertempat di situ, dan di rumah itu ada keluarga itu anak istri dan harta yang dimiliki. Seandainya di Kudus punya rumah, di Demak punya rumah, tapi yang ada keluarganya di Kudus, hartanya di Kudus, Demak hanya sebagai 1-2 kali diinepi
walaupun itu tempat tinggal dia, maka dia dianggap orang kudus. Artinya seandainya pas Jumat dia di Demak, di masjid yang pergi Jumatan 39, 40 plus orang tadi itu belum bisa mengesahkan Jumatannya karena dia masih dianggap orang kudus. Itu kalau punya rumah dua ya. Kalau sama gimana? Di Kudus ada hartanya, ada keluarganya, di Demak juga begitu, ada hartanya, istri juga ada, anak juga ada. Maka orang itu dianggap orang mana? Yang dianggap ketika ada Jumatan itu dia di mana? Karena podo-podo di Kudus juga ada keluarga, ada harta, di Demak juga ada keluarga, ada harta. Maka ketika pas Jumat kok dia di Kudus, dia dianggap orang Kudus. Kalau pas Jumat kok dia di Demak, maka dia dianggap orang Demak. Itu terakhir dari bab sholat Jumat. Mari kita ikuti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan umatnya ketika di antara umatnya ada yang sakit. Babu iyadatil marid, bab menerangkan meninjau orang sakit, menjenguk orang sakit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, ya ibna adam maritu falam ta'udni. Qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna abdi fulanan marido falam ta'udhu. Besok di hari kiamat Allah bersabda, wahai anak Adam, kalian itu gimana? Saya sakit, tidak ada yang menjenguk. Masya Allah. Allah kok bisa sakit ya? Maka hadis ini butuh penafsiran. Hai anak Adam, kenapa saya sakit kok kamu tidak menjengukku? Maka anak Adam ini menjawab, ya Allah, bagaimana saya menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan seru sekalian alam. Allah menjawab, apa kamu tidak tahu ketika hambaku sedang sakit, maka saya berada di situ, tapi kamu tidak menjengukku. Apa kamu tidak tahu, seandainya kamu datang menjenguk hambaku yang sedang sakit, maka kamu akan menemui aku di situ. Kemudian ditafsiri oleh ulama, menemui Allah di situ artinya akan menemui pahala yang besar pada orang yang mau menjenguk orang yang sakit. Sampai diterangkan, lawajatta indahu sawabi alladzi la nihayata li'adzamatihi. Seandainya ketika saudaramu mukmin itu sakit, kamu menjenguk, kamu akan ketemu aku di situ. Artinya kamu akan ketemu pahalaku di samping orang yang sedang sakit. Pahala yang tidak ada hingganya karena besarnya pahala itu. Maka disunahkan siapa saja ketika saudara mukmin sakit untuk menjenguk. Dan ketahuilah, di setiap orang mukmin sakit, siapa saja yang mau menjenguk, dia akan dijaga 75.000 malaikat. Masya Allah, luar biasa. 75.000 malaikat akan menunggui siapa saja yang mau menjenguk orang yang sedang sakit. Maka wasiat Rasulullah, kalau kamu bisa di setiap hari usahakan apa itu? 3 ya. Menjenguk orang sakit, mensalati jenazah. Yang satu apa? Hah? Ada yang ingat? Menjenguk orang sakit, mensalati jenazah. Yang satu apa? Puasa ya. Kalau kamu bisa, upayakan di setiap hari kamu mampu punya amal 3 ya. 1 apa tadi? Menjenguk orang sakit, kemudian mengantarkan jenazah, kemudian apa tadi? Puasa.
Itu amalan yang sangat luar biasa. Wa ahmadu idza atar rajulu akhahul muslima fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in kana ashiyan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Riwayat dari Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang menjenguk saudara muslim yang sedang sakit, maka kalau toh ia menjenguk di waktu pagi, maka ia akan didoakan 70.000 malaikat sampai sore. Kalau ia menjenguk di waktu sore, maka malaikat 70.000 lagi akan mendoakan orang itu sampai pagi. Kalau kita menjenguk 2 kali, pagi dan sore, 1 hari 1 malam, didoakan malaikat 70.000 malaikat. Masya Allah. Rasulullah itu kalau ngasih janji itu luar biasa. Dan Allah juga begitu. Amal yang sedikit saja akan dikasih pahala yang tidak bisa dihitung. Itu namanya asyakur. Asyakur artinya Allah itu sangat bersyukur. Sangat bersyukur artinya memberi pahala pada hambanya dengan pahala yang tak terhingga, walaupun hanya amal dengan amal yang sangat sedikit. Itu makna dari asyakur. Di antara Asmaul Husna adalah asyakur. Tambihun innal iyadata matlubatun ijma'an wa innaha sunnatu ainin indal jumhur wa fardu kifayatin inda ba'dil udama'il malikiyah wa surahal Bukhari biwujubiha wa la yusannu iyadatul fasik. Iyadatul fasik al-mudhiri bi fuslihi bal yukrahu aw yuhram. Ada tambahan dari musannaf, tambahan peringatan. Ketahuilah, menjenguk orang sakit itu dianjurkan dengan ijma' para ulama. Untuk menjenguknya itu ulama semua mufakat dianjurkan. Nah, dianjurkan itu ada yang mengatakan sunnah ain. Jumhurul ulama mengatakan sunnah ain. Sunnah ain artinya per individu manusia sunnat untuk menjenguk orang sakit. Sebagian ulama lagi, yaitu para madhab maliki yang awal-awal, fardu kifayah. Jadi kalau seandainya satu desa ada orang sakit kok sama sekali tidak ada yang menjenguk, maka semua orang yang balik di desa itu dosa semua. Itu karena fardu kifayah. Kalau Imam Bukhari mengatakan fardu ain. Masya Allah. Jadi setiap orang mendengar ada saudara muslim sakit, wajib menjenguk. Ini pendapat Imam Bukhari. Walaupun menjenguk orang sakit adalah amal yang diperintahkan oleh Rasulullah, tapi ada yang dikecualikan. Tidak disunnahkan menjenguk orang fasik yang sakit, yang dia selalu mengedengkan kefasikannya. Mengedengkan itu apa? Terang-terangan, terang-terangan berbuat fasiknya, mendem no tengah dalan. Itu kalau sakit jangan dijenguk. Karena dia itu kalau dijenguk nanti yo merasa dia perlu diperhatikan. Padahal dia kalau mendem dilihat-lihatkan orang, ya, orang fasik yang menampakkan kefasikannya di keramaian itu kalau sakit tidak sunnah dijenguk. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan makruh, bahkan ada ulama yang mengatakan haram untuk dijenguk. Karena apa? Ulama mengatakan
menghibur orang fasik itu juga haram. Menghibur artinya mendatangi, ngerem-ngerem, itu tidak boleh. Kecuali kalau dengan kita menjenguk menyebabkan orang ini bisa sadar, tak tili aneh, wong ijeh urip dan dia juga muslim walaupun di saat itu fasik, dengan harapan dengan dijenguk dia akan sadar dan taubat menjadi orang mukmin yang tekun. Apalagi kalau yang menjenguk itu orang alim, orang fasik sakit yang menjenguk orang alim, wah itu bahaya. Karena kalau orang fasik itu dijenguk orang alim, masyarakat kemudian wah iku mungkin wong apik iku, ketoke sih mendem-mendem, nyatane Mbah Wali kae moro kok. Nah ini yang bahaya. Maka orang lain juga akan semakin berani berbuat fasik. Maka orang alim haram untuk menjenguk orang fasik, orang bid'ah yang dengan penjengukan orang alim ini mengakibatkan orang-orang awam tertipu dengan kefasikan orang itu. Karena preh-preh dijenguk ulama, preh-preh dijenguk wali. Maka haram bagi orang alim menjenguk orang yang fasik, yang dengan menjenguknya orang alim itu orang awam beranggapan dia orang baik. Itu tidak boleh, karena nanti menjadikan orang awam berani berbuat fasik. Kemudian sebatas mana orang sakit yang sunnah dijenguk? Jangan-jangan loro panu mbok tiliki. Sampeyan ndak kelihatan ke masjid, Mas. Saya sakit kok, Pak. Mosok iya. Sakit apa? Sakit panu. Panunan orang yang masjid. Itu ndak sunat ditiliki. Ya. Sekarang batasnya sakit yang mulai sunnah untuk dijenguk itu yang bagaimana? Yaitu sakit yang kadar sakitnya sudah diperbolehkan meninggalkan Jumatan. Ya. Walaupun sakit gigi, wah itu kalau sudah datang nguling-nguling tidak bisa Jumatan, ya itu sudah sunat untuk ditili. Repot-repotnya sakit itu sakit gigi, ditili ira macem, ora ditili larane ra karuan. Insyaallah. Bahkan di sini digambarkan walaupun hanya sakit mata, yang dengan sakit mata itu rekasanya orang itu sama dengan rekasanya kalau pergi jamaah ke masjid dalam keadaan hujan lebat dan jalannya matol-matol. Itu kan rekoso itu. Hujan, jalannya matol-matol. Nah itu ketika orang itu sakit mata yang rekasanya imbang dengan rekasanya pergi jamaah hujan dan matol-matol, itu walaupun kelihatannya sakit mata, itu juga sunnah untuk dijenguk. Kalau tadi seperti sakit gigi. Kalau hanya pusing, ya, sakit gigi yang ringan, maka tidak sunnah untuk dijenguk. Wa qala mutaakhiru a'immatina innal iyadata yaumal jumu'ah afdalu minha fi ghairihi. Sebagian ulama berpendapat bahwa menjenguk orang sakit di hari Jumat lebih utama dibanding menjenguk orang sakit di lain Jumat. Tapi hal seperti itu juga harus dipertimbangkan, ya. Setu, wah bedile wong loro kok setu sok Jumat saya selak mati. Kalau memang sakitnya sudah parah ya jangan ditunggu Jumat, padahal baru Sabtu. Ya Sabtu dijenguk tidak apa-apa, Selasa, walaupun afdolnya paling afdol di hari Jumat. Bagaimana adab-adab orang menjenguk
berbicara yang lega no hati. Berbicara yang lega no hati, caranya menyebut hadis-hadis kalau hafal, atau menyuruh untuk sabar. Ya dipun sabari ya Pak, disabarkan Pak. Setiap Allah mendatangkan penyakit ada tujuan. Satu, Allah akan melipat gandakan pahala. Dua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Disuruh ngomongi seperti itu ya. Ngomongnya yang bagus, ditanya bagaimana keadaannya, dipegang kakinya atau kepalanya. Tapi kalau pantas ya, yang jenguk usia 20, yang dijenguk usia 90, mbok ule-ule sirai. Iya Pak, pun sekeco ora pantes iku jenenge. 20 sing mbok jenguk umur 90 mok baduwe. Ya, belum pantas. Ditanyakan bagaimana kabarnya, kasih omongan yang semangat, memberi penyemangat. Gerah nopo? Gagal tinggal. Oh, mboten napa-napa, kathah kok sing berhasil. Berhasil mati ya akeh, berhasil sembuh ya akeh. Gerahe nopo? Sakitnya apa? Gagal ginjal. Masya Allah, itu kemarin mati juga gagal ginjal. Itu orang bodoh meninjau orang sakit kok ngomongnya gitu. Sakitnya apa Mas? Diabetes, malah rencana mau diamputasi. Oh, enggak apa-apa. Itu teman saya ada yang sembuh kok. Tapi aja ngapusi sampean. Teman saya ada yang sembuh ngono, Joko. Itu habis diamputasi bisa sembuh. Li ora, aku sampean goro jenenge. Oh, enggak masalah, itu teman saya ada yang sembuh. Kalau enggak salah ada 7 orang itu. Teman sembuh ya bahkan ribuan toh. Maka dia punya semangat. Karena di antara penyebab sakit itu pesimis dengan kesembuhannya itu menambahi sakit. Harus optimis. Ya, maka dikasih omongan-omongan yang menyemangati. Terus menerangkan bahwa sakit yang diderita itu menghapus dosa. Setiap Allah memberikan musibah pada umat Islam itu pasti tidak lepas 2 perkara. Satu, Allah akan melebur dosa-dosa kita. Artinya datangnya musibah sakit karena kita punya dosa dan dilebur. Kalau kita tidak punya dosa, apa datangnya musibah? Karena Allah akan mengangkat derajat orang itu. Maka Rasulullah pun dibikin sakit, padahal tidak punya dosa Rasulullah. Ya. Tapi kalau kita sakit jangan GR. Jenengan sakit, oh iya aku harap juga no derajate. Itu namanya GR. Ya sampai doakan ya, mungkin karena saya terlalu banyak dosa, maka Allah memberi cobaan ini, sampai doakan. Itu setiap Allah memberi musibah, istimewanya kalau musibah orang itu sabar dapat pahala 2, kalau tidak sabar masih dapat 1. Kalau sabar dapat pahala karena sabarnya, yang nomor 2 dapat pahala karena musibahnya. Jadi hakikat dari musibah itu sudah mendatangkan pahala. Karena apa? Musibah itu bukan ikhtiar manusia. Jadi Allah memberi sakit itu dengan sendirinya membawa pahala. Kalau sabar dapat pahalanya sabar lagi, jadi 2. Kalau dikasih musibah, tidak sabar, masih dapat pahala 1, yaitu dapat musibah. Minimal tadi akan dihapus dosa-dosanya. Jadi amal yang menyebabkan seorang hamba dihapus dosanya itu banyak. Ya, di setiap musibah, di antaranya lagi dosa itu macam-macam. Ada yang dibuat wudhu tok sudah hilang.
dibuat wudhu plus sholat baru hilang, ada yang dibuat sholat tok hilang, ada yang dibuat itikaf tok hilang, ada yang dibuat silaturahim hilang, ada yang dibuat sampai puasa Ramadan hilang, ada yang dibuat sholat, wudhu, puasa Ramadan, itikaf, silaturahim belum hilang. Hilangnya kalau sudah pergi haji, akan dihapus oleh Allah. Itu semua rahasia Allah. Yang aneh lagi, ada dosa itu yang Allah mengampuni ketika orang itu dibikin sulit cari kerjaan atau punya kerjaan yang keras-keras, yang berat-berat. Masya Allah. Maka diterangkan dalam satu hadis, besok di akhirat ketika orang-orang kaya yang tidak sering dapat cobaan melihat orang-orang yang sering mendapat musibah ketika di dunia, ketika Allah menghujankan rahmat yang sebanyak-banyaknya kepada orang yang sering dapat musibah, maka orang-orang yang jarang dapat musibah di akhirat mengandai-andai, seandainya saya ketika di dunia dapat musibah terus sampai tubuh saya digunting-gunting orang lain, oh sampai gitu. Itu meri orang-orang yang jarang dapat musibah ya. Karena dzatiyatul musibah itu sudah mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadiyah.